tahun 2017. Waktu itu saya ingat, saya masih di Surabaya, saya lagi training di Surabaya. Waktu itu lagi ribut Ahok dan Habib Rizik. Terus pada waktu itu saya buat status di Facebook, hebat banget HR. Pada waktu itu saya kasih inisial. Kalau dia mau jadi presiden saya akan dukung. Habis itu saya kata-katain. Wah, viral. Itu waktu itu saya belum main media sosial, belum ada yang tahu saya Dr. Richard, saya belum terkenal seperti sekarang. Tapi konten tersebut viral, kakak tingkat saya membakar itu, ada kemarahan, rumah saya mau dibakar, sumpah. Pada waktu itu saya di Surabaya, saya tidak tidur satu malam tuh. Saya tidur cuma 5 menit bangun, 5 menit bangun, saking ketakutannya saya. Deg-degan sekali. Itu waktu itu lagi belajar, lagi sekolah, tapi nggak konsentrasi saya belajar. Saya benar-benar nggak konsentrasi belajar karena ketakutan sekali. Semua orang di Palembang cariin saya. Pada waktu FPI datang ke klinik saya bawa obor, mau tutup klinik saya. Saya sampai telepon teman-teman saya. Teman-teman saya bilang apa dengan saya? Mampus kali ini lu. Kali ini kamu pasti akan bangkrut, dia bilang. Pulanglah sekarang, dia bilang, dan hadapin masa. Pada waktu itu semua yang ngatain Habib Rizik itu digebukin. Bukan cuma saya, tapi semua yang ada di Indonesia yang ngatain Habib Rizik itu diambil, dikebukin semuanya, dipersekusi pada waktu itu. Saking ada kemarahan umat pada waktu itu. 1 bulan saya nggak bekerja, akhirnya suasana kondusif. Ditolong oleh Pak Kapolda, ditolong oleh anak Gus Dur pada waktu itu, sehingga suasana akhirnya jadi kondusif. Kalian tahu nggak kenapa saya ceritakan ini? Saya yakin kalau saya nggak cerita ini, nggak ada yang tahu cerita saya tentang Habib Rizik, nggak ada yang tahu aib saya. Dan hari ini saya sengaja cerita ke sini. Kenapa? Karena bagi saya ini bukan aib. Padahal bagi orang lain, ini pasti sebuah aib. Kenapa? Pada waktu saya kerja 1 bulan kemudian, saya tetap disalahin orang. Ada komentar-komentar nyalain saya. Ada yang ngata-ngatain saya. Tapi bagi saya, ada satu hal yang paling penting. Yang paling penting itu adalah bagi saya memaafkan diri saya sendiri. Capek saya minta maaf dengan orang lain. Saya bisa minta maaf dengan Ustadz Denny. Saya bisa minta maaf dengan Bapak. Saya bisa minta maaf dengan Ibu. Tapi yang paling penting itu adalah saya minta maaf kepada Tuhan. Dan saya memaafkan diri saya sendiri. Orang gagal adalah orang yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada waktu itu saya tidak peduli. Bagi saya sudah tahu saya salah. Saya minta maaf dan saya memaafkan diri saya sendiri. Tepat 2 minggu yang lalu ya Pak Ustadz ya, saya kemarin punya kesempatan untuk ketemu langsung dengan Habib Rizik. Saya nggak nyangka saya punya kesempatan untuk bertemu dia, cium tangan dia, bahkan dia cium kening saya, dan saya nonton karya dia tepat di sebelah beliau. Itu momen yang sangat tidak terlupakan bagi saya.